Selamat malam Mbak Eni. Malam Mas Aiman. Iya, sebelum saya ke Bung Aceh, saya ke Mbak Eni dulu. Mbak Eni, 400 triliun rupiah telah disiapkan oleh pemerintah untuk penanganan corona. Cukupkah itu? Ya, cukup atau tidak itu relatif. Tetapi yang paling segera adalah yang kita garis bawahi yang tadi disampaikan Pak JK. Lebih cepat, lebih baik. Nah itu artinya action yang segera itu yang betul-betul dibutuhkan. Apalagi kan kemarin pemerintah Presiden sudah mengumumkan bahwa kondisi sekarang ini adalah kondisi darurat. Itu clear di dalam PP nomor 21 ya. Tunggu sebentar, Anda mengatakan bahwa action yang dipercepat. Anda menilai bahwa pemerintah belum action saat ini terkait dengan 400 triliun rupiah? Ya, jadi kan ini kemarin ada skemanya kan dari 400 triliun itu kan ada untuk kesehatan, ada untuk social safety net, ada untuk dukungan industri, ada untuk pemulihan gitu kan. Nah, tetapi ini kan yang harus segera dilakukan itu kan social safety net-nya untuk dalam rangka bagaimana agar masyarakat ini tetap survival ketika menghadapi COVID. Apalagi ini kan ada himbauan itu kan sebenarnya semacam perintah kan, perintah yang soft gitu. Agak kan. beda tapi ya. Ya, himbauan agar masyarakat ini berdiam diri di rumah. Ya. Nah, karena ini harus berdiam diri, maka ini supaya ada efektivitas orang benar-benar berdiam diri, maka kan harus ada kompensasinya. Nah, pemerintah sudah menyiapkan programnya. Cuman yang menjadi pertanyaan kita dari kemarin, bahkan di PP-nya sendiri, ini kan kapan? Ya, hak dan kewajiban itu resiprokal. Jadi kapan disalurkan? Bukan hak dan kewajibannya dulu, dan masyarakat diberikan wajib. Nah, maka masyarakat juga berhak dong. Nah, ketika pemerintah ini memberikan kewajiban, pemerintah juga berhak untuk memaksa, misalnya memberikan saksi. Itu kan hak pemerintah. Tapi apa dong kewajiban pemerintah? Gitu kan. Nah, ini yang menurut saya segera dilaksanakan karena sebenarnya skemanya sudah ada. Jadi dalam social safety net itu diantaranya kan ada kemarin untuk bantuan sembako misalnya, ada bantuan untuk PKH. Nah, sekarang yang paling memungkinkan agar terjadi optimalisasi dalam pencegahan penularan ini kan social distancing atau physical distancing apapun lah itu gitu kan. Nah, ini yang harus segera kapan? Timeline untuk eksekusi program-program yang kemarin diumumkan oleh Presiden gitu. Jadi programnya sudah ada, tapi kapannya belum disampaikan, bagaimana penyalurannya juga belum disampaikan. Betul. Nah, itu yang menjadi persoalan krusial tadi. Dan itu berbahaya. Kalau ini nggak segera, sekali lagi saya setuju Pak JK, kita dengan waktu, berkejaran dengan waktu. Jadi waktu itu artinya kalau kemarin baru 1.200, hari ini 1.400, besok seberapa, gitu kan. Nah, ini kan seperti tidak hanya deret ukur tapi eksponensial gitu. Nah, semakin banyak persoalan yang terkena, maka kan kita akan semakin kewalahan. Dan nanti pasti Mas Aiman akan bertanya kan, bagaimana dampak ekonominya? Dampak ekonominya sangat tergantung kepada pengendalian COVID ini. Semakin kita tidak mampu segera mengendalikan, maka dampaknya akan semakin besar. Saya ke Wakil Ketua Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Golkar, Bung Aceh Hasan Sazili. Bung Aceh, Anda mendengarkan tadi perbincangan saya dengan Mbak Eni. Ada hal yang kemudian sudah digariskan, tapi kemudian belum disalurkan. Masih belum jelas. Anda sebagai DPR tentu juga punya peran untuk kemudian bisa setidaknya untuk menyuarakan bahkan mempercepat ini karena Anda juga bekerja sama dengan pemerintah. Ya, dari sejak awal kami di Komisi 8 memang mendesak kepada pemerintah untuk segera mempersiapkan program atau skema social safety net ya dalam bentuk perlindungan sosial seperti yang direncanakan oleh pemerintah sekarang ini. Dan saya kira memang kalau kita mendengarkan penjelasan dari pemerintah bahwa kemungkinan ini akan dilaksanakan secepatnya yaitu pada bulan April. Program PKH, program kartu sembako yang dulu namanya bantuan pangan non tunai. Itu pernyataan dari mana Bung Aceh? Bulan April? Bulan ini berarti? Iya, tentu bulan ini. Itu yang pernyataan yang akan dilakukan secepatnya gitu ya. Dan itu juga tapi belum tercatat di sebuah dokumen misalnya di PP tidak dijelaskan? Itu memang kebijakan teknis yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Sosial. Ya. Oh, ini harapan ya? Kami besok akan rapat dengan Menteri Sosial dan kami ingin mendesak kepada Menteri Sosial. Baik, artinya memang belum ada real kapan akan disalurkan.
kalau saya mendengarkan informasi dari pemerintah bahwa pemerintah akan melaksanakan, terutama saya kira program PKH dan program BPNT atau kartu sembako tersebut, itu seharusnya bisa dilaksanakan lebih awal, yaitu pada bulan April ini. Walaupun memang dalam skema PKH seharusnya dilaksanakan pada bulan depan, tetapi alangkah lebih baiknya kalau itu bisa dilaksanakan pada bulan April ini. Saya setuju bahwa ini adalah program yang memang membutuhkan implementasi di lapangan. Saya memberikan catatan sebetulnya Bang Aiman ya, bahwa kalau program PKH dan program BPNT, kartu sembako itu, saya kira semua mekanismenya sudah melakukan cashless, yaitu ditransfer, cash transfer terhadap penduduk yang berpenghasilan 10% berpenghasilan rendah. Kemudian kalau BPNT kan yang asalnya 15,2 juta sekarang naik menjadi 20 juta. Jadi lebih banyak lagi, dan itu saya kira patut untuk didukung. Kenapa? Karena kan sebetulnya yang memiliki potensi bagi menurunnya pendapatan itu adalah yang memang posisinya itu in between gitu ya. Dia tidak masuk di dalam kategori masyarakat miskin, tetapi dia memiliki potensi rawan kalau terjadi hal-hal seperti ini. Dan saya kira pemerintah sudah punya skema di mana program itu kemudian seperti kartu sembako dinaikkan, yang asalnya 15,2 juta sekarang naik menjadi 20 juta. Bung Aceh, saya mengutip pernyataan Pak JK tadi, ini harus segera cepat dilakukan. Kenapa? Karena kita harus mengunci, katakanlah dalam tanda kutip misalnya melarang mudik. Tapi kemudian mereka yang masih tinggal di kota-kota Jakarta misalnya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, yang kemudian tidak bisa pulang, mereka harus tetap harus bisa makan. Dan oleh karena itu, apa yang kemudian digariskan oleh pemerintah sudah benar, tapi kemudian penyalurannya lambat, maka bisa jadi akan menjadi masalah di kemudian hari. Saya ingin tanya soal itu nanti selepas jeda, tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam, saudara.